Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا صالحة. الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji bersama-sama, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah atau keutamaan dan juga barokah dari silaturahmi dan ngaji. Dengan ngaji mudah-mudahan kita didekatkan dan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dengan silaturahmi mudah-mudahan hidup kita, waktu kita diberi keberkahan, kebahagiaan, ya, sehingga rasanya hidup kita ini barokah, umur kita ini panjang dengan amal saleh, dan juga insya Allah mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya punya banyak pengalaman melihat orang-orang yang sebenarnya mungkin tidak pinter-pinter banget, tidak kemampuan ininya ya, akademiknya ya biasa-biasa saja, tapi ahli silaturahmi. Dan saya melihat barokahnya luar biasa. Dimudahkan hidupnya, dilancarkan rizkinya, dibahagiakan waktu demi waktunya. Ya karena berkah silaturahmi ini. Nah ini Kopdar di Cirebon itu dalam rangka juga. Mudah-mudahan ini bagian dari semangat silaturahmi kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kita lanjutkan ngaji kita. Sampai di mana Bu Maimunah? Enak sekarang kita punya Ya Ustadz, asisten. kemarin kita sudah sampai bab 3 makalah 23 yang diriwayatkan dari Atin Al-Hasad Abu Abdurrahman. Yang pertama, Kiai Atim rela dipanggil tuli untuk menutupi aib seorang wanita yang kentut ketika datang bertanya kepadanya. Dua, setiap pagi setan berkata kepada Kiai Atim, apa yang kau makan? Dia menjawab, aku akan makan kematian. Kemudian, apa yang kau pakai? Aku akan pakai kain kapan. Yang ketiga, di mana kau tinggal? Aku tinggal di kuburan. Mendengar itu, maka setan lari terbirit-birit dariku, katanya. Kita kemarin baru sampai menjelaskan aku akan makan kematian. Yang keduanya belum. Aku akan pakai kain kapannya belum. Baik. Terima kasih Bu Maimunah. Lengkap sekali kesimpulannya. Sama-sama Ustaz. Terima kasih. Baik. Baik, kita lanjutkan. Kita hari ini memperdalam bagian yang kedua dari makalah ke-23. Bab ketiga di kitab Nashihul Ibad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min sobahin, tidak ada hari satupun illa kecuali atau yang terlewat. Wa yaqulu syaitan li, berkata syaitan kepadaku, Hatim al-Asam. Ma ta'kulu, apa yang kau makan, wa ma talbasu, apa yang kau pakai,
Wa aina taskunu, dan di mana engkau tinggal? Fa'aqulu lahu, maka aku berkata lahu kepadanya, kepada setan, aqulul maut, aku akan memakan kematian. Sudah kita diskusikan kemarin, 2 hari yang lalu. Maka dilanjutkan bagian berikutnya, wa albasul kafan, aku memakai, wa albasul kafana, aku memakai kain kafan. Wa askunul qabra, dan aku tinggal di kuburan. Ayah rubuh, maka setan itu lari tunggang langgang. Ya. Sebagaimana kemarin kita diskusikan, setiap hari setan itu mencari celah untuk menggoda kita. Ya. Karena setan sudah dipastikan akan menghuni neraka, maka dia mencari teman sebanyak mungkin untuk menemani dia di nerakanya Allah. Nah, maka setiap celah itu dicoba untuk masuk. Dalam sebuah hadis disebutkan setan itu bisa masuk datang dari arah depan, belakang, kanan, kiri, bahkan atas dan bawah. Segala penjuru. Kalau orang marketing bilang 360 degrees. 360 derajat muter itu isinya setan. Ngintip peluang. Ya, bukan hanya ngintip, juga menggoda. Dari mana kira-kira ini? Dari atas, dari depan kuat. Dari belakang kuat. Dari samping kanan kiri kuat. Nah, dicoba nih dari bawah. Gitu kan. Orangnya sangat strong. Dicoba, diminta nomor rekening, nggak mau. Dikasih amplop besar, ditolak. Dikasih bingkisan jam tangan mahal, tidak diterima. Nah, nanti main dia lewat istrinya. Nanti main dia lewat anaknya. Lewat orang tuanya. Nah, pokoknya gitu terus setan. Mencari cara. Nah, demikian juga kita ini digoda pertama dari makanan. Yang kemarin kita bahas. Kalau kita kuat, seperti Hatim Al-Asam, yang dengan kerasnya mengatakan, aku makan kematian, mau apa kamu? Nah, kurang lebih begitu kan. Sudah enggak apa namanya, sudah enggak berdaya itu setan. Ya, karena orang itu sudah digoda lewat makanan, sudah yang dipikirkan sudah kematian saja, jadi udah enggak tergoda lagi dengan makanan. Mau makanannya seperti apa? Ya. Nah, setan juga menggoda dari pakaian. Sama sifatnya seperti makanan. Ini adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik yang paling dibutuhkan oleh manusia kan kalau kita belajar. Kebutuhan primer itu apa saja anak-anak? Makan, sandang, papan kan? Dari situ pula setan melihat ada peluang untuk menggoda manusia. Ya. Peluang apa yang dilihat oleh setan yang paling besar? Dari sisi pakaian dan rumah. Ya. Yang pertama yang sama dengan kemarin kita bahas prinsip ketika setan menggoda seseorang terkait dengan makanan. Ya. Orang digoda untuk makan bukan hanya untuk kebutuhan perut. Ya. Demikian juga pakaian. Karena pada dasarnya setan itu masuk lewat hawa nafsu kita. Salah satu hawa nafsu manusia yang paling besar adalah pengen pamer. Nah, maka setan menggunakan segala daya dan upaya kesaktiannya. Bagaimana manusia digoda untuk berlomba-lomba, berjubel-jubel, ya, mencari sesuatu yang jauh melebihi kebutuhannya. Nah,
Misalnya pakaian. Apa sih kebutuhan dasar manusia dari pakaian? Ya, yang pertama kan pasti menutup aurat. Ya, itu dari zaman kakek nenek moyang kita itu sesuatu yang gharizi, ya, sesuatu yang instingtif, sesuatu yang secara insting itu manusia itu punya rasa malu dengan dengan tubuhnya, bagian tubuhnya, ya, sehingga kemudian karena punya rasa malu ditutupin. Maka kalau kita lihat di gambar-gambar dulu, Pithecanthropus erectus saja sudah pakai baju, meskipun bajunya tentu tidak seperti baju yang kita pakai sekarang. Manusia yang paling purba pun itu sudah menutupi bagian tubuhnya. Ya, meskipun karena belum ada agama, ya, belum ada syariat, peradabannya masih sangat lama begitu. Ya, yang ditutupi di bagian yang paling vital, ya. Tapi secara insting kan ditutupin. Nah, kemudian agama mengajarkan, yang ditutupi bukan hanya bagian itu, ya. Kemudian syariat Islam mengajarkan kalau perempuan itu yang diperlihatkan ya hanya muka dan telapak tangan. Gitu. Muka pun tidak diumbar ke sana kemari. Gitu. Itu kemudian agama mengajarkan itu, kan? Ini Bunda Isti sama Pak. Oh ya, sudah. Nah, sehingga kalau boleh kita simpulkan, apa kebutuhan yang paling basic dari pakaian buat manusia? Sebagaimana kemudian sesuatu yang sangat instingtif, ya, diajarkan oleh agama. Menutup aurat yang satu. Ya kan? Kebutuhan manusia kan rumah itu apa yang paling instingtif, yang paling dasar apa? Tempat untuk tinggal. Ya, tempat yang bisa melindungi dari hujan, panas, angin, ya, udara dingin atau sebaliknya udara panas, gitu. Ya kan? Tempat untuk tinggal, untuk diam. Orang itu nyaman tinggal di situ. Makanya dalam bahasa Arab itu tinggal dengan kenyamanan itu satu akar kata, sakana. Ya, ini filosofi bahasa Arab. Jadi kalimat demi kalimat itu punya makna filosofis yang kuat. Misalnya sakana. Sakana itu artinya tinggal. Ya. Aku telah tinggal. Sakantu. Aku telah tinggal. Sakantu di Yogyakarta. Aku telah tinggal di Yogyakarta. Ya. Min sanati sadisa wa ishrun misalnya. Ya. Aku telah tinggal di Yogyakarta sejak tahun sekian. Ya. Sakantu. Ya. Kalau aku tinggal askunu. Aku sekarang tinggal askunu fi Jakarta. Aku sekarang tinggal di Jakarta. Ya. Sakana. Ya. Kamu tinggal taskunu. Ya. Fi aina anta taskunu, kalau orang sekarang disingkat fentaskun. Fi aina anta taskunu, di mana engkau tinggal? Tinggal, ya, tinggal. Tinggal itu artinya berdiam, ya, meninggali suatu tempat. Nah, satu akar kata dengan sakana itu terbentuklah kata sakinah. Sakinah, semoga samawa ya Bu. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah. Itu satu akar kata dengan sakana artinya tinggal. Maksudnya apa? Orang itu tentram. Nah, sakinah itu tentram, nyaman. Ya. Kalau dia tinggal di suatu tempat, maka dia akan tentram, nyaman. Nah, jadi tinggal itu satu akar kata dengan ketentraman, kenyamanan. Maka yang dicari orang untuk tinggal, kebutuhan yang paling dasar dia untuk tempat tinggal itu apa? Bukan tinggal di perumahan mewah, tapi dia tinggal di suatu tempat yang membuat dia bisa tentram, ya, bisa tenang, bisa nyaman. Nah, berarti kebutuhan dasar manusia yaitu rumah itu bukan yang ada kolam renangnya, ya, yang dijaga satpam 10, gitu.
tapi yang membuat orang ketika masuk diam di situ menjadi nyaman, tentram. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi kebutuhan dasar pakaian itu adalah menutup aurat. Nah, level kedua dari yang paling basic itu adalah kalau pakaian itu apa? Membuat orang tampil jamil. Ya, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka umatnya Allah ini, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad diajarkan untuk indah, tampil itu indah. Ya, pengertian indah itu apa? Tentu pengertian indah tanpa mengalahkan kebutuhan yang paling basic aurat tadi. Ya, jangan dibalik-balik. Pertama itu aurat dulu. Nah, setelah aurat, menutup aurat, indah. Nah, standar keindahan tentu juga standar keindahan yang syar'i. Ya, standar keindahan yang syar'i ya yang pertama yang tidak mengumbar aurat. Ya, auratnya nggak boleh karena itu kebutuhan yang paling dasar, yang paling basic. Kenapa kita berpakaian gitu. Nah, indahnya itu kemudian di breakdown. Indah itu yang seperti apa? Satu, tentu yang syar'i. Yang kedua, bersih, suci, ya, terhindar dari najis, ya. Buat apa baju bagus-bagus kalau kemudian ternyata di situ menonjolkan atau mengumbar aurat atau terkena najis. Nah, yang paling basic itu karena bisa dipakai untuk beribadah. Nah, kemudian dalam standar keindahan itu juga ada standar batasan yang lain. Apa batasan yang lain? Yaitu tidak boleh berlebihan. Ingat hadis di mana Allah Kanjeng Nabi bersabda bahwa Allah mengutuk orang yang celananya melebihi mata kaki, bajunya melebihi mata kaki. Ya, karena apa? Karena poinnya adalah ada keterangannya di situ, bukan ngarang. Kenapa nggak boleh? Karena baju yang melebihi mata kaki pada saat itu di Arab itu sebagai simbol kesombongan. Orang kaya ini, orang kaya. Ya, kenapa kamu bajunya cuma segitu, cuma 1 meter, nggak punya duit ya? Buat beli ini, saya nih bisa beli 10 meter. Wah, dipakai sendirian gitu. Kemana-mana, obat tablet pergi kemana itu ujung bajunya kelihatan, itu ujung celananya kelihatan. Nah, selain itu membuat jadi berpotensi najis, ya, baju yang melebihi mata kaki, ya, kan kalau kemana-mana kena lantainya kena najis kan jadi kena najis kan bajunya kan, ya. Maka itu menandakan simbol kesombongan. Nah, berarti intinya adalah memakai baju nggak boleh untuk pamer, nggak boleh untuk menunjukkan status sosial kita, nggak boleh untuk sombong. Nah, sudah semakin kelihatan nih gambarnya nih. Ya. Jadi aturan kita dalam berbaju itu apa? Menutup aurat. Kedua, syar'i dalam pengertian bersih, suci, terhindar dari najis. Ya. Yang ketiga, jamal, menunjukkan keindahan. Ya tetap penting itu. Berbaju yang bagus, nggak embrot-embrot orang Islam kok. Bajunya ngalor ngidul gitu. Ya, yang bagus, yang laki-laki yang ganteng, yang perempuan yang cantik. Tapi tidak melanggar prinsip-prinsip yang pertama dan yang kedua. Ya, jadi sekali-kali pakai dress code gitu ya. Nggak apa-apa ya, Bu. Jadi Bu Faridah kemarin. Biar nanti pas ke surga ditandain sama malaikat. Itu yang pakai kerudung coklat. Ini masuk sini. Gitu. Ya, Iya. tapi ya boleh cantik, boleh ganteng itu boleh. Bagus, rapi, disetrika, matching, boleh. Ya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu warnanya pink semuanya gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Tapi batasannya adalah tidak boleh untuk pamer. Tidak boleh untuk riak. Tidak boleh untuk
sengaja menunjukkan status sosial kita. Orang kaya, jam tangannya 1 miliar. Ada, Bu, jam tangan harganya 1 miliar. Ya, coba. Kayak apa itu bentuknya? Ada. Ya. Pakai apa tas. Coba. Fungsi tas itu untuk apa? Untuk bawa dompet, untuk bawa tagihan, untuk bawa lipstick, gitu kan? Kan untuk bawa perkara-perkara yang kecil-kecil gitu kan? Ya, tas-tas kecil. Yang mahal kan tas-tas kecil. Koper kan malah murah. Tapi kira-kira masuk akal nggak? Kalau kita pakai tas harganya 0,5 miliar, 500 juta. Atau 200 juta. Ada itu tas seharga itu. Masuk akal coba. Ya. Untuk apa fungsi tas harganya 500 juta? Kalau bukan untuk pamer. Ya, kalau bukan untuk menunjuk, ya mungkin lembut sekali. Enggak kok, Pak. Malah ini mereknya saya tutupin. Oke, fine. Tetapi di balik merek ditutupin, ada niat apa ini? Justru niat lebih pamer lagi. Ini loh, saya punya tas mahal, saya tak tutup-tutupin loh mereknya. Bisa jadi begitu kan? Itulah setan menggoda kita. Gitu. Karena kalau bukan untuk menunjukkan status sosial, ngapain orang beli 500 juta untuk tas? Ya, come on. Apakah kita butuh sampai ke sana? Ya, mau bawa dompet pakai tas kresek aja masih bisa. Ya, tapi tidak segitunya ya. Tadi kan ada prinsip Jamal. Oke, boleh. Yang bagus, yang indah. Gitu. Yang matching gitu ya. Karena bajunya coklat, tasnya coklat. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi tidak boleh berlebihan. Batasannya itu saja. Ya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh untuk pamer, tidak boleh untuk riak menunjukkan siapa diri kita dan status sosial kita. Itu prinsip. Ya, itu prinsip. Dan dari situlah setan menggoda. Ya, lewat berbagai macam cara, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apalagi di zaman medsos seperti hari ini. Udah. Ya. Wah, itu sudah. Mulai dari sepatu, ya, sampai topi. Pokoknya apa yang dipakai itu. Wah, kalau duit ada. Ya, pikirnya begitu kan. Bagaimana orang bisa tahu saya punya duit? Ya, tahunya ditunjukkan dengan penampilan. Nggak harus rela di jam tangan aja yang harganya miliaran. Nah, dari situlah yang kemudian ditunjukkan dalam makalah ini. Kata Hatim, apa yang kamu pakai? Yang kamu pakai adalah kain kafan. Beras setan. Setan sudah kelepek-kelepek itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apa maksudnya kain kafan? Ya sudah. Pakai baju itu ya untuk kebutuhan kita saja. Sesuai dengan kebutuhan kita. Wong toh nanti seperti orang meninggal dunia itu. Apa yang dia pakai ketika menghadap Allah? Kain kafan. 2 meter ya, Bu, kalau nggak salah. Berapa meter itu kain kafannya? Bukan 2 meter dong. 2 meter cuma buat sarung aja ya. Ya. Warnanya putih, nggak ada mereknya. Hah? Apa nanti malaikat lihat, kain kafan lu harganya berapa? Mereknya apa, bro? Wah, ini dari apa namanya? Dari Paris. Ya. Kan kagak. Ya, semuanya kain kafan warnanya putih sudah cukup suci, bersih. Itu. Itulah prinsip berpakaian kita. Dan kalau kita sudah punya prinsip yang kuat seperti itu, setan nggak akan berkutik, Bapak Ibu. Sama juga dengan rumah. Ya. Yang paling prinsip dari rumah itu apa sih? Berkah. Ketika orang masuk, kita tinggal di situ, kita tentram, nyaman, seneng. Ya. Oh, bahwa panas kemudian kita punya kipas angin, boleh. Ya. Bahwa panas kemudian kita punya AC, boleh. Ya. Tapi prinsipnya rumah yang paling basic kebutuhannya adalah membuat kita, keluarga kita yang datang, tamu ke kita itu nyaman, tentram. Dan rumah membuat nyaman itu yang dibacain Al-Quran, yang dipakai untuk ibadah, yang dipakai untuk apa namanya kegiatan aktivitas keluarga yang syar'i, kan begitu. Ya, jadi bukan karena wah kalau ditanya orang tinggal di mana, bro? Tinggal di perumahan X, wah sudah gagah rupanya. Dan untuk itu dia harus membayar dengan sangat-sangat mahal hanya untuk kepentingan memamerkan apa yang dia miliki. Maka ketika ditanya Hatim al-Asam dengan setan, kamu di mana tinggal? Di kuburan. Lihat itu kuburan. Ya. Cuma 2 meter kan liangnya ya. Ya. Nggak akan kemana-mana orang. Terus kemudian kalau
tinggal di kuburan butuh fasilitas macam-macam, ya kan kagak, ya sudah itu saja gitu. Yang paling penting adalah yang paling basic dari tempat tinggal dan pakaian, yaitu kalau pakaian itu menutup aurat, ya, nyaman, kelihatan bagus, bersih, ya. Sementara untuk tempat tinggal ya sesuatu yang bisa melindungi kita dari cuaca, ya, panas, dingin, angin, hujan dan sebagainya, yang kemudian berkah ditinggal itu nyaman, selesai. Ya, seperti simbolnya adalah kain kafan dan kuburan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya sekokoh atau bisa mengikuti jejak Hatim al-Asham, ya, yang tangguh ketika ada godaan syaitan, baik godaan makanan, ya, godaan baju, pakaian, maupun godaan tempat tinggal kita. Amin ya rabbal alamin. Jumat berkah. Terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.